Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Di hari yang berbahagia ini, saya Imam Muslim memulai siaran dengan membacakan kajian-kajian dari channel Kaidah-Kaidah Agama yang diterbitkan oleh Lembaga Dakwah PJNU Kabupaten Kediri. Dari channel Telegram ini saya akan bacakan dan sedikit dijabarkan sedikit aja. Oke ya. Para pemirsa, para penonton YouTube yang dirahmati oleh Allah, kaidah-kaidah agama. Yang pertama adalah kaidah agama yang nomor 1. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul." Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnah. Penjelasannya adalah Al-Quran dan hadis adalah sumber ajaran agama Islam yang utama. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Gitu ya. Jadi sambung menyambung. Al-Quran dan hadis itu disampaikan secara sambung menyambung. Dari guru ke guru terus sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun mempunyai guru, yaitu malaikat Jibril. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran itu berisi tuntunan dan aturan-aturan yang apabila diikuti oleh manusia, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aturan-aturan tersebut baik yang berkaitan dengan keimanan, akidah, ibadah, muamalat maupun akhlak. Jadi semuanya tercakup di sini ya. Tentang keilmuan di sana juga ada di Al-Quran itu. Akidah, bagaimana caranya memahami, mempelajari Allah, memahami Allah, bagaimana sikapnya, sifatnya, dan lain sebagainya. Ya, ada juga di sana panduan bagaimana cara beribadah, cara berwudu, bertayamum, secara global, tapi tidak ada perincian yang detail. Lanjutnya adalah sedangkan hadis atau sunnah adalah semua perkataan, perbuatan, persetujuan atau ketetapan serta sifat-sifat Rasulullah SAW. Jadi ini ya, hadis itu walaupun Nabi diam, itu juga hadis. Walaupun Nabi berkata-kata, bersikap, maksudnya mengabaikan atau sedikit ada perhatian, itu juga hadis. Hadis adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Jadi apapun yang ada di Al-Quran itu dijelaskan di dalam hadis. Hadis merinci sebagian ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Jadi seperti berwudu itu di Al-Quran dijelaskan cuma sekilas, di hadis itu dijelaskan secara lebih terperinci. Seperti sholat itu di Al-Quran ada perintah, penjelasannya di hadis bagaimana tata cara sholat, bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Hadis mengkhususkan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Jadi
dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang masih umum itu diperinci lagi di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadis memperjelas sebagian ayat-ayat Al-Quran yang masih samar maknanya. Hadis menjelaskan ketentuan syarak yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Jika ada perkataan, perbuatan, pendapat, ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bagaimana pendapat yang telah dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka harus diwaspadai dan tidak boleh diikuti ya. Jadi peringatan, jika ada perkataan atau perbuatan, pendapat, ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman yang telah dijelaskan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus diwaspadai dan tidak boleh diikuti. Sekelumit ini saya membacakan saja, banyak sekali contohnya. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis banyak sekali. Tapi di sini saya membacakan ini saja untuk video yang pertama kali ini. Nanti berikutnya akan kami sampaikan di video-video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.